Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pesona Pengadilan Agama Purwodadi, berjumpa kembali dengan saya Noviana. Kali ini kita akan membahas tentang dispensasi kawin. Kenapa? Karena di Pengadilan Agama Purwodadi kali ini setiap tahunnya, khususnya perkara dispensasi menikah selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk episode kali ini, kita akan membahasnya bersama Bapak Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, yaitu dengan Bapak DRS Abdul Adim. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak, di Pengadilan Agama Purwodadi, khususnya untuk perkara dispensasi kawin, itu berapa sih untuk pengajuannya pada tahun 2022 sampai tahun 2023? Baik. Sebelum sampai ke sana, saya akan memberikan paparan dulu ya, bahwa salah satu dari kewenangan pengadilan agama itu adalah memeriksa perkara dispensasi kawin. Itu adalah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, yaitu pasal 49. Kemudian perkara ini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, maka yang semula itu usia perkawinan itu dulu yang bagi laki-laki adalah 19 tahun, kemudian bagi perempuan adalah 16 tahun. Nah, dengan undang-undang yang baru ini ada peningkatan umur sehingga menjadi baik laki-laki maupun perempuan itu menjadi 19 tahun. Dan ini akan memberikan dampak yang secara langsung kepada pengadilan agama khususnya. Karena dengan undang-undang ini, maka banyak perkara dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama. Nah, untuk tahun 2022 itu perkara yang diajukan ke pengadilan agama Purwodadi itu sekitar 872 perkara. Banyak sekali. Ya, lumayan. Karena dulu itu sebelum ada undang-undang perubahan ini, itu relatif masih di bawah lah, sekitar 500-an, 400 lah. Begitu diundangkan undang-undang yang baru ini, Undang-Undang 16 tahun 2009, maka perkara ini menjadi sangat banyak. Sehingga kita di pengadilan agama ini hampir tiap hari itu menangani perkara dispensasi nikah. Begitu. Bapak, apa saja sih faktor-faktor penyebab pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi sehingga pengajuan perkara relatif tinggi, Bapak? Baik. Kalau kita lihat dari beberapa kasus ya permohonan nikah itu, kalau dikelompokkan itu sebenarnya secara besar itu menjadi dua faktor, faktor preventif dan faktor kuratif. Faktor preventif itu maksudnya adalah untuk usaha pencegahan. Nah, usaha pencegahan ini biasanya adalah ini para orang tua pemohon ini khawatir, takut anaknya kalau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama karena sudah menjalin hubungan cukup lama, pacaran cukup lama. Ini orang tua kan khawatir biasanya. Karena zaman sekarang ini yang namanya pacaran, anak muda itu kadang-kadang bisa melebihi batas. Sehingga orang tua khawatir meskipun belum melakukan perbuatan yang melebihi batas, orang tua lebih cenderung supaya selamat anak ini maka segera dinikahkan karena hubungannya sudah cukup lama gitu. Itu faktor kuratif untuk mencegah maksudnya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor kuratif, itu adalah faktor istilahnya itu adalah artinya menyembuhkan. Menyembuhkan itu maksudnya adalah bagi orang tua calon mempelai ini sudah tidak ada pilihan lain karena anaknya sudah terlanjur hamil misalnya. Ini kan nggak ada pilihan lain, mau tidak mau anaknya harus dinikahkan karena ini bagaimanapun juga akan membawa aib keluarga, yang bikin malu keluarga. Oleh karena itu supaya ini bisa lebih baik, maka orang tua tidak ada pilihan lain kecuali mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Tujuannya pertama adalah untuk menyelamatkan status anak yang dikandung daripada mempelai wanita ini supaya mempunyai ibu dan bapak yang jelas. Kalau sudah dikasih dispensasi kan nikah, dan nikah itu nanti dibuat dasar untuk membuat akta kelahiran anak sehingga anak itu mempunyai bapak dan ibu secara jelas. Itu faktor
kuratif ya, penyembuhan, dan juga untuk menjaga dari fitnah daripada masyarakat sekitar akibat dari hubungan di luar nikah itu. Gitu. Itu ya. Ya, Bapak, untuk pengajuan dispensasi kawin itu apakah selalu dikabulkan oleh hakim, Bapak? Baik. Jadi dari banyak kasus yang pernah saya tangani sendiri, itu semuanya tidak begitu tidak langsung begitu dikabulkan. Kita harus melihat secara komprehensif ya, apa alasannya, kemudian bagaimana kondisi daripada calon mempelai itu sendiri. Kalau memang itu misalnya kalau pengajuan dengan alasan-alasan yang mendesak, contohnya sudah kandung hamil di luar nikah, maka ini dianggap merupakan faktor yang sangat mendesak dan darurat, sehingga majelis hakim tentu akan mengabulkan untuk menyelamatkan status anak dan juga supaya calon mempelai ini tidak berlarut-larut melakukan perbuatan dosa. Maka oleh karena itu biasanya bisa dikabulkan. Tapi kalau misalnya alasannya alasan tidak mendasar, seperti misalnya calon mempelai baik laki maupun perempuan belum punya pekerjaan, umurnya masih di bawah 16 tahun misalnya, dan itu juga masih belum terlalu mendesak, maka majelis juga akan menentukan bahwa yang seperti ini tentu tidak akan dikabulkan. Begitu, Mbak. Oh, begitu. Bapak, apa dampak negatif banyaknya perkara pengajuan dispensasi? Iya. Jadi kalau kita lihat secara komprehensif, kita secara keseluruhan, kita tinjau dari berbagai aspek, maka tentu dampak negatif daripada pengajuan perkara dispensasi ini antara lain pertama adalah itu akan berisiko bagi calon mempelai terutama yang masih umur di bawah 16 tahun, 15 tahun itu kalau misalnya nanti dia melahirkan itu tentu risikonya itu akan sulit melahirkan. Karena apa? Menurut ilmu kesehatan bahwa pinggul anak perempuan yang umurnya masih di bawah 18 tahun, 16 tahun itu masih sempit. Sehingga kemungkinan besar itu akan kesulitan ketika melahirkan. Yang kedua, biasanya anak yang dilahirkan dari pasangan terlalu muda itu anak akan menjadi stunting. Pernah dengar toh stunting? Ya, itu anaknya jelas kurang sehat ya, fisiknya kurang sehat, stunting. Yang ketiga, resikonya adalah bahwa dengan dispensasi ini maka dia belum siap secara sosial, ekonomi dia belum siap untuk bermasyarakat karena dia memang sifatnya adalah mendesak, jadi belum siap dari sisi ekonomi, dari sisi mental dan fisik belum siap. Itu dampak negatifnya diantaranya seperti itu. Oh, begitu. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baiklah sahabat pesona Pengadilan Agama Purwodadi, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Adim. Semoga menambah ilmu kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa share agar semua teman-teman sahabat pesona Pengadilan Agama Purwodadi tahu informasi-informasi selanjutnya. Cukup dari kami, saya Noviana dengan Bapak Adim sebagai narasumber kami. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.